Coba pikir lagi, apa Fatima yakin Fatima mau serius pacaran sama Salim? Kak Aisyah nggak usah ngurusin hidup Fatimah. Kakak kan juga sebentar lagi mau nikah. Lagian itu kan urusan Fatimah, mau pacaran sama siapa kek, bukan urusan kakak. Bukannya Aisyah mau ikut campur, tapi kita kan ini keluarga. Fatimah, Aisyah cuma nggak pengen Fatimah itu menyesal. Ini untuk kebaikan Fatimah sendiri, untuk kebaikan Fatimah dan Umi. Perkataan orang tua, apalagi ibu, itu merupakan surga. Ibu itu mempunyai feeling yang kuat, Fatimah. Ini tuh urusan cinta, bukan agama. Astagfirullahaladzim. Fatimah, semuanya dalam agama itu sudah diatur. Fatimah harus percaya. Udah. Fatimah capek ngomong sama Kak Aisyah. Pengen menang sendiri terus. Astagfirullahaladzim. Fatimah. Ada apa Aisyah? Umi. Aisyah cuman mau ngingetin Fatimah soal hubungan dia sama Salim. Tapi kelihatannya Fatimah itu gak terima. Dia marah, Umi. Ya udah nak, biar Umi nanti yang ngasih tahu ya. Fatimah, Umi mau bicara sama kamu, Neng. Mau bicara apa, Umi? Tentang Mas Salim juga. Fatimah, ingat nak, ridallah fi ridal waliden, wa suhtullah fi suhtil waliden. Ridhonya Allah tergantung kepada ridho kedua orang tua, sayang. Murkanya Allah tergantung kepada murkanya orang tua. Apalagi ucapan seorang ibu itu doa. Doa untuk kebaikan Neng, sayang. Terus maksud Umi, Fatimah ini gak baik, Umi. Fatimah sangat mencintai Mas Salim, Umi. Astagfirullahaladzim. Itu anak udah terlena dengan kehidupan dunia. Diam depan! Ada pemeriksaan! Periksa! Siap! Siap! Laksanakan! Woi, kalian berdua aja dia! Jangan lari! Mas Salim. Sepertinya orang itu membawa narkoba, Pak. Betul, Pak Afan. Kalau dia tidak membawa narkoba, kenapa dia harus lari? Kejar dia! Mas Salim, terus polisi. Lin! Lena! Tiap hari pulang malam, ini pasti mabuk lagi dia ini. Lama banget sih, udah tahu pulang malam tungguin kek. Hei! Anak tuh diuntung. Nggak berguna! Hah? Sampai kapan kamu harus begini? Kapan kamu sadarnya kamu sudah punya istri? Lagian aku nggak pernah menyuruh Bapak untuk bukain pintu. Aku tuh nyuruh istri aku, Pak. Kamu sudah mengganggu tidur kita semua. Kamu sudah membangunkan Bapak. Kamu benar-benar anak sampah. Sebenarnya Bapak bukan sampah.
Bicara apa kamu? Bicara apa kamu? Bicara apa? Mas, udah. Kamu kayak gue. Hah? Nah, mulu. Masuk kamu sana. Ngapain ngurusin tua bangka ini? Bicara apa kamu? Bicara apa kamu? Hah? Bicara apa kamu? Pak, biar aku yang ngurus Mas Salim ya. Ayo Mas. Anak gak berguna, kurang ajar. Bela terus dia. Oh, Mas, Lagian kenapa bukan kamu aja yang buka pintu malah bapak? aku lagi sholat Mas tadi. Sholat. Denger ya. Kamu itu istri aku, seharusnya kamu yang nungguin aku sampai aku pulang. Bapak, kacau kan? Lagian kamu sholat. Emangnya sholat kamu setiap hari masih kurang, ha? Sampai-sampai tengah malam kamu masih sholat. Apa pegel apa? Aku minta maaf. Sini. Mas, Dengar ya. Lain kali kamu harus batalin sholat kamu kalau dengar aku pun. Ngerti kau? astagfirullah Mas. Apa sih astagfirullah? Astagfirullah Mas. Pak, Bapak tuh nggak perlu kasar seperti itu sama Salim, Pak. Gimana nggak kasar? Ibu mau jadi jongos di rumah sendiri oleh anak sendiri. Udah mau punya anak, kelakuannya nggak berubah juga. Iya, tapi biar bagaimanapun dia kan anak kita, Pak. Yang harus Bapak tegur itu Lina, menantu kita, dia orang luar. Harusnya Lina bisa ngurusin suaminya kan? Masa ngurusin suami aja nggak becus? Anak ini kalau dibiarkan lama-lama semakin kurang ajar sama orang tuanya sendiri. Sudah mau punya anak, hidup masih tergantung sama orang tua. Punya otak nggak? Pak, harusnya kita dukung Salim, Pak. Kita harus maklum, sampai sekarang Salim kan belum punya pekerjaan tetap. Ini salahnya ibu. Selalu aja ngebelain dia. Justru masuk bapak kalau benar, dia cari uang yang benar, cari kerja yang benar, biaya hidup keluarganya. Jangan minta bantu sama orang tua terus. Pak, harusnya Lina, Pak. Lina yang bantu cari kerjaan, cari penghasilan. Bapak gimana sih? Nyalain Salim terus. Aja terus anaknya. Kamu lihat sendiri. Suasana di rumah ini tambah kacau gara-gara kamu. Harus kamu dong yang bukain pintu. Salim sudah. Ini sudah jam 2. Dan kamu, Lina, ingat ya, sebelum suami kamu pulang, kamu nggak boleh tidur. Kalau perlu kamu tidur di luar. Urusin dong suami kamu. Aku lagi sholat tahajud, Bu. Sebelumnya juga aku udah tidur di depan. Tapi pas kebangun Mas Salim belum pulang, makanya aku sholat dulu. Pokoknya sekarang yang kamu harus pikirkan bagaimana supaya kamu bisa bantu suami kamu. Kerja apa kek? Jualan pecel, jualan gado-gado, pokoknya apa aja. Ibu gak mau kalau suami kamu tuh tergantung sama orang tuanya. Ngerti gak kamu? Dan kamu, Salim, urusin istri kamu. Ayo. Iya, Bu. Sekarang kamu udah denger. Ha? Kamu denger kan ibu tadi ngomong? Secara otomatis kamu itu istri yang gak becus buat ngurus suami kamu. Aku minta maaf. Dengar aku. Keberadaan kamu di rumah ini malah bikin tambah kacau rumah ini. Maaf. Minta maaf. Awas, mau tidur.
kamu urusin dulu suami kamu. Lina! Lin! Iya mas. Kemana aja sih dipanggilin? Bukan nyamperin. Mas, aku habis bantuin ibu nyiapin makanan. Kamu ngebantuin? Kamu kira kamu pembantu di rumah? Hah? Tugas kamu ngurusin aku, bukan ngurusin bapak sama ibu. Denger ya. Kalau emang pengen ngebantu dan ngurusin rumah ini, sekalian kamu urusin bapak sama ibu. Gak usah ngurusin suami kamu. Mas, makanya kan aku mau nyamperin kamu. Banyak omong banget sih, jawab mulu. Cukup! Hei, Bapak, Salim. Kamu itu kepala keluarga, imam bagi istri kamu. Harusnya kamu cari kerja. Jangan kamu itu hidup menumpang dari orang tua kamu terus. Pak, Salim itu anak kita, Pak. Sudah sewajarnya makan sama-sama kita di sini. Dengar, Pak, dengar. Bangun kamu siang, malam mabok. Bagaimana istri kamu akan melayani kamu, ha? Lina, mulai besok kamu harus bangun pagi, siapkan semua buat suami kamu ya. Bu, ini semua kesalahan kamu. Kamu selalu ngebelain dia. Ini akibatnya. Jadi anak nggak benar. Apa sih, Pak? Marah-marah mulu? Udah tua inget jantung. Marah koit aja. Lin. Ayo. Ibu yang salah. Bela terus dia. Benar. Kamu dengar gak sih? Emangnya kamu kuat? Dengerin bapak marah-marah setiap hari. Tapi aku harus berbuat apa, Mas? Sekarang beresin barang-barang kamu dan barang-barang aku. Kita pergi dari rumah. Mas, tapi kita nggak bisa. Apa sih? Jawab mulu. Aku udah gak tahan tinggal di rumah ini. Rumah ini tuh kayak neraka. Apalagi semenjak aku menikah sama kamu. Kehadiran kamu di rumah ini malah tambah masalah. Mas istighfar, Mas. Udah istighfar mulu. Sekarang kamu beresin barang-barang kamu dan barang-barang aku. Oke. Kalau enggak, kamu tinggal sama tua bangga. Lin, Nina, Lin, mau kemana? Pintu keluar di sana. Aku mau pamit sama bapak dan ibu. Aku nggak salah dengar. Lagian kamu ngapain pamit sama mereka? Hah? Bapak sama ibu itu senang kalau kita keluar dari rumah ini. Lagian udah syukur kita nggak diusir. Kamu mau pergi dari rumah? Ya. Iya, mau pergi. Kita mau pamit, Pak. Apaan sih pakai pamit segala? Ayo keluar. Salim. Anak nggak ada guna. Kamu pikir bapakmu ini akan menahan kamu di rumah ini? Sudah lama aku ingin mengusir kamu dari rumah ini. Bisanya cuma ngabisin data orang tua. Baru seminggu motor kamu tabrak. Dan hasil panen kebun yang baru seminggu panen sudah habis kamu jual. Pak, nyalain terus. Sekarang saya pengen tanya. Duit mau disimpan terus, mau dibawa apa? Bawa mati. Sudah berani kamu menjawab ya? Sudah berani kamu menjawab kata-kata aku ya? Iya, Pak. Di mana-mana orang tua itu cari duit buat anak. Buat siapa lagi kalau enggak? Yaudah, ayo kita pergi. Salim. Kamu pikir bapakmu ini mencari uang untuk biaya foya-foya kamu? Untuk biaya mabuk kamu? Hah? Jangan-jangan harta yang aku kumpul, usaha yang aku usahakan ini akan habis gara-gara kamu. Pak, bapak sama ibu itu terlalu hitung-hitungan sama aku. Berani kamu ya? Berani kamu melawan kamu? Pak, jangan, Pak. Sabar, Pak. Kasihan anak kita, Pak. Kamu lihat ini. Ini anak yang ada guna, yang kamu manjakan. Yang bisanya hanya ngabisin harta orang tua. Dan lama-lama rumah yang kita tempati ini juga akan habis dia jual secara diam-diam. Pak, kasihan dia, Pak. Lina, kamu sebaiknya cari kerjaan. Dukung suami kamu ya, bantu dia. Aku bingung sama kalian. Bapak sama ibu itu terlalu hitungan sama anak. Lihat kelakuan. Keluar kamu. Gak usah mikir jauh, Pak. Keluar dari rumah ini. Keluar kamu, keluar kamu, keluar. Pergi kamu. Pergi. Dan jangan pernah kembali ke sini. Iya, aku bakal pergi dari rumah ini. Ayo, Mas. Kamu jangan pengaruhin anak saya. Kalau kamu mau pergi, silahkan kamu pergi. Pulang sana ke orang tua kamu. Bu, ingat ya.
Kalau kamu juga nggak mau, silakan kamu juga pergi sendiri. Biarin ya, Bu. Biarin Bapak puas. Aku bakal pergi dari rumah ini. Kamu ingat, semua apa yang aku berikan pada kamu akan aku ambil. Motor aku ambil dan kamu tidak akan pernah dapat uang saku. Kamu harus usaha sendiri, kamu harus cari uang sendiri, kamu harus mandiri. Bagaimana kamu tahu susahnya cari uang? Oke. Kalau emang itu mau Bapak, aku bakal angkat kaki dari rumah ini. Hai, Len. Sudah biar dia tahu bagaimana susah cari uang. Enggak, Ibu nggak mau dia pergi. Bu, Bu. Salim, kamu jangan dengerin Bapak. Ya, pokoknya Ibu nggak akan kasih kamu pergi. Ya, Enggak, Bu. Pokoknya aku harus pergi dari rumah ini dan buktikan sama Bapak aku bisa hidup mandiri tanpa dia. Ibu nggak mau, Ibu nggak mau. Kamu nggak boleh tinggalin Ibu. Astagfirullah. Mas, Bu, sini Bu. Ini buat aku, Bu. Mas, kembalikan gelang ibu, Mas. Diam! Dia ini kan orang tua aku, jadi nggak masalah kalau dia ngasih buat anaknya. Hei, ngajar kamu. Anak kamu diuntung. Balikin! Enggak! Pak, Edar! Pak, denger ya. Aku bakal pergi dari rumah ini dan aku bakal buktikan kalau aku bakal jadi orang sukses. Tapi ingat ya kalian berdua, jangan pernah anggap aku anak. Helen! Salim, Ibu nggak mau kamu pergi. Kamu nggak boleh. Sudah Bu, biarin. Bu, Ibu, udah biarin Bu. Helen! Salim, Bu, Salim. Bu. Sudah. Biarkan dia pergi. Enggak, Pak, Anak Ibu durhaka, anak nggak berguna, biarkan pergi. Bu, maafin Lina, Bu. Ayo, Mas. Enggak. Kamu nggak boleh pergi dari rumah ini. Ibu nggak mau kehilangan kamu. Nah, jangan pergi. Bu, sudah. Biarkan dia pergi. Anda nggak berguna ini, anak durhaka. Sudah biarkan. Kasihan Bu Soimah. Lagian anaknya kayak begitu. Gimana nggak bangkrut usaha bapaknya? Kalau aku jadi orang tuanya, mendingan dia pergi dari rumah. Orang ngabisin harta orang tuanya aja. Anak nggak ada guna. Bu, biarkan kami berdua pergi dari rumah ini. Enggak, kami berdua nggak mau jadi beban. Diam. Kamu nggak boleh pergi, nah. Ibu nggak mau. Kamu. Astagfirullahaladzim. Dasar anak durhaka kan. Kamu tidak akan pernah berhasil sebelum kamu sujud di kaki ibu kamu. Pergi kamu! Sadar nggak sih kalian berdua? Kalian berdua aja nggak pernah peduli sama anak sendiri. Jangan pernah injak kaki kamu di sini. Pergi! Anak durhaka kamu. Sudah. Ibu mau pergi. Bu, sudah. Sudah, Bu. Sudah, biarkan. Sudah, biarkan anak durhaka itu. Nggak usah ibu pikirkan. Kita sekarang mau kemana? Aduh, nanya mulu. Ya udah ikut aja, kenapa sih? Nggak baik, Mas. Kita meninggalkan orang tua yang sedang marah. Kalau emang lu pengen ikut aja. Kalau lu nggak mau ikut, balik lu sana. Manja lo, jatuh lagi. Mas, tapi aku harus ikut. Aku kan istri kamu. Tapi aku nggak enak sama orang tua kamu, Mas. Dosa besar kalau kita meninggalkan orang tua kayak gitu, Mas. Bisa diam nggak sih lu? Gak ribet aja. Mas Salim? Ini siapa, Mas? Mas, ini siapa? Saya istrinya Mas Salim. Oh, jadi kayak begini ya kamu? Aku nggak nyangka kamu sejahat ini sama aku. Selama ini kamu bohongin aku, iya? Ternyata benar kata Kak Isya sama Umi, kamu ini bukan laki-laki yang baik. Untung kita belum menikah. Ngomong apa sih lu kayak orang gila? Gue gak kenal sama lu. Len, ayo cepet. Ini pegang nih, bawaan lu berat. Ayo. Harta yang paling berharga adalah keluarga, terutama anak-anak kita. Sebab Rasulullah bersabda dalam sebuah hadisnya, al-waladu thamratul qalbi.
li'annahu min rayhanil jannah. Yang artinya anak itu menjadi samratul qalbi, buahnya hati. Li'annahu min rayhanil jannah, karena anak itu Allah ciptakan dari aroma surga. Dan juga sering Umi sampaikan bahwasanya fungsi anak itu kan ada 3. Yang pertama, anak bisa menjadi ujian. Allah berfirman dalam Al-Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Yang kedua, fungsi anak bisa juga sebagai musuh. Allah juga berfirman dalam Al-Quran, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Yang ketiga, yang sama-sama kita harapkan, semoga anak-anak kita jadi fungsi yang ketiga ini adalah sebagai penolong kita di akhirat. Sebagai penenang mata hati kita. Sesuai dengan doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita sebagai orang tua wajib melindungi, wajib memelihara anak kita agar supaya nih anak benar-benar jadi anak yang soleh dan solehah, yang pada akhirnya di akhirat nanti anak itu bisa menuntun kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sebentar ya, saya pengen minum sebentar. Awas! Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, kenapa berlari ini? Sekarang kita tinggal tunggu hari aja. Alhamdulillah. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Ada apa ya? Ini rumahnya Saudari Fatimah. Iya, Pak, betul. Barusan Saudari Fatimah mengalami kecelakaan tabrak lari. Astagfirullahaladzim. Pak, terus sekarang keadaan adik saya gimana, Pak? Saudari Fatimah meninggal dunia. Astaga, aduh, apa-apaan ini? Bisa kerja nggak sih? Lihat tiga saya jadi basah kan? Udah Sukri, onde mande. Ada apa ini? Lihat Indah, klien udah nih nggak becus nih. Masa pacar saya disiram pakai air? Kamu gimana sih kerjanya nggak becus? Pergi aja Samnya. Pain makan sini. Bete gue. Kamu gimana sih? Kamu saya pecat. Emangnya gue pembantu lo bentak-bentak? Hah? Gini-gini gue anak orang kaya di kampung, hah? Gue bukan orang yang susah. Sekarang kamu bekerja sama saya. Kamu saya gaji. Bodoh amat, gue gak butuh gaji dari lu. Mulai sekarang gue keluar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا الناعمين
Salim, untuk apa kamu kesini? Fatima udah gak butuh doa kamu. Ini semua terjadi gara-gara kamu, Salim. Mending sekarang kamu pergi. Pergi kamu, pergi! Aduh, gimana lagi gue harus cari kerja. Tapi kan mau gak mau gue harus cari uang. Cari uang buat makan dan juga bayar kontrakan. Kalau gue balik ke bapak, gak mungkin bapak kasih modal lagi ke gue. Bagi rekan-rekan kerja almarhum yang mungkin almarhum mempunyai hutang, mohon kiranya agar menghubungi keluarga. Karena hutang sekecil apapun akan dibawa mati, agar almarhum dilapangkan kuburnya. Kayaknya ini pesan buat gue deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya turut berduka cita ya untuk keluarga sedalam-dalamnya. Perkenalkan, nama saya Surya. Saya rekan bisnisnya Pak Ahmad. Sebenarnya jujur, saya sangat berat mengatakan ini di sini, tapi saya juga lagi butuh. Jadi semasa hidupnya Pak Ahmad itu pernah memiliki utang sama saya sebesar 100 juta. Tidak apa-apa, Mas. Boleh dibicarakan di sini. Ini demi memudahkan perjalanan almarhum. Iya Pak, jadi begitu. Ustadz, masalah utang piutang suami saya, biar saya selesaikan setelah pemakaman ini ya Ustadz. Mas dengar sendiri kan? Baik Pak Ustadz. Mas tahu kan rumah almarhum, rumah keluarga, nanti bisa diselesaikan sama keluarga. Iya, ya pasti tahu lah Pak. Soalnya kan saya udah lumayan lama bekerja sama dengan Pak Ahmad. Saya tahu alamat rumahnya. Ntar saya datang ke rumah Ibu ya Bu. Dapat cek juga gue. Nah, 100 juta. 100 juta dalam sehari. Kalau gue kerja di warung Padang, 10 tahun aja belum tentu gue dapat 100 juta. Nah ini cuman sehari modal bacot doang gue dapat 100 juta. Dengan uang 100 juta gue bisa beli motor, cari kontrakan yang layak, beli baju baru. Dan yang jelas, gue harus tunjukin sama kedua orang tua gue kalau anak si mata wayangnya bisa cari duit sendiri dengan uang yang banyak. Iya Mas, sebentar. Cepet dong. Lin. Lama banget sih. Nih, lihat. Aku bawa apa? Alhamdulillah Mas, tapi kamu dapetin uang sebanyak itu dari mana? Lin, aku tuh sekarang udah punya pekerjaan dan hasilnya lumayan besar, oke? Dan sebentar lagi kita bakal bisa kaya. Aku pengen tunjukin sama bapak dan juga ibu kalau aku bisa hidup sukses tanpa bantuan. Terus kamu dapetin semua uangnya di muka? Iya, ya ini apa ya? Ya DP lah, tanda jadi kalau aku diterima di perusahaan itu. Tapi aku... Nyak mulu. Nah, aku sekarang pengen tunjukin sesuatu buat kamu. Motornya keren gak? Ini motor kamu? Ya iyalah, motor aku masih motor tetangga. Gimana, keren gak? Ya emang second sih motornya, tapi kan masih kelihatan kayak baru. Terus tadi ada orang yang lagi butuh duit, makanya aku bayarin aja walaupun murah. Jujur, aku penasaran Mas. Karena mana ada perusahaan yang mau bayar gaji kamu di muka. Sampai kamu kebeli motor segala lagi. Jadi kamu masih gak percaya juga sama aku? Huh? Jadi kamu kira aku ngerampok, aku
mencuri? Bukannya kayak gitu, Mas. Bukannya aku nggak percaya sama kamu. Tapi aku cuma nggak mau kita memakan sesuatu yang bukan hak kita. Udah untung aku bisa dapat duit yang banyak. Masih aja nggak percaya. Aku cuma mau uang halal. Ah, udah. Ya, kamu kira uang aku nggak halal apa? Kamu mau terus-terusan kita hidup susah? Hah? Sekarang masuk. Kan tadi aku udah bilang, Mas. Masuk, Mas. Masuk. Udah biasa Bu begitu. Tiap hari nggak pagi, nggak siang, nggak malam. Ribut aja. Kalau saya yang jadi istrinya, udah aku racun pakai sianida. Mantap tuh Bu. Ngapain punya suami kayak gitu? Dengar ya, mulai sekarang kamu gak usah tanya-tanya lagi aku dapat uang dari mana. Sekali lagi kamu tanya, aku bakal ceraiin kamu. Astagfirullahaladzim, Mas kenapa ngomong kayak gitu? Ah, udahlah. Pokoknya gak usah nanya lagi. Besok kita pulang ke rumahnya Bapak dan ke Ibu. Alhamdulillah, aku juga udah kangen sama Bapak sama Ibu. Pede banget loh. Kita datang ke sana bukan untuk kangen-kangenan. Karena aku pengen nunjukin sama mereka sekarang aku udah sukses tanpa bantuan mereka. Buat apa sih, Mas? Ah, udahlah gak usah jawab. Sekarang kamu masuk. Oke? Dan besok biar aku sendiri yang datang ke sana. Kamu gak usah ikut. Minum dulu kopinya. Makasih, Bu. Sudah 3 bulan kita tidak ketemu sama anak kita, Salim. Buat apa lagi diingat-ingat anak durhaka itu, Bu? Bapak ini kerjanya marah-marah terus. Kenapa sih Bapak benci sama Salim? Anak seperti Salim itu tidak pantas disebut seperti anak. Kasihan Salim, Pak. Bapak tega sama anak. Inilah salahnya Ibu. Bapak sudah ingatkan dari dulu. Ibu terlalu memanjakan dia. Apa yang dia minta selalu Ibu turutin. Ini akibatnya. Kelakuannya itu menjadi anak yang durhaka. Itu benar-benar nggak ada perasaan sama anak. Alhamdulillah, Nak, kamu pulang. Gimana keadaan kamu? Kamu baik-baik aja? Mana istri kamu mana? Aku nggak diajak. Ternyata masih dicariin juga dan aku masih dianggap anak sama ibu. Astagfirullahaladzim, Salim nggak pernah bilang kalau ibu nggak nganggap kamu anak. Alah, udahlah Bu, nggak usah ngebahas. Kamu kenapa, Salim? Ibu ngelihat aku sukses kayak gini, makanya aku dianggap anak sama ibu. Ibu senang kalau kamu sukses. Alhamdulillah, Nak. Motor siapa lagi yang kamu bawa? Hanya gitu apa? Emangnya Bapak nggak percaya? Kalau aku bisa beli motor sendiri, motor baru pakai hasil keringat aku sendiri. Kami senang, Nak, kalau kamu sudah kerja, sudah sukses, ya kan, Pak? Bahkan aku bukan hanya kerja, Bu. Gaji aku ya besar banget. Ibu kangen sama kamu, Nak. Nih, udah apa sih? Peluk-peluk aja habis nyuci bau. Astagfirullahaladzim. Salim, kamu kenapa? Ya, jujur aja aku datang ke sini emang sengaja pengen pamer sama Bapak sama Ibu kalau aku bisa hidup mandiri tanpa harus meminta uang dari Bapak.
Istighfar nak, jangan bicara seperti itu sama Bapak. Oh nggak apa-apa Bu, biar Bapak tahu aja. Dan aku juga pengen berterima kasih sama Bapak karena waktu itu kan Bapak udah ngusir aku. Makanya aku bisa seperti sekarang. Bisa sukses, bisa banyak uang dan mencari yang jelas sih ya, mencari uang yang halal. Baru berhasil aja, kamu udah sombong sama orang tua. Pergi sana. Pak sudah, Pak jangan ribut Pak. Pak, Bu udah biarin aja, Bapak kan emang kayak gitu. Dan ntar juga kalau misalnya aku inget nih ya, aku bakal jemput Ibu sama Bapak. Nggak perlu itu kamu lakukan. Kita nggak butuh. Oh, bagus lah, malah jadi nggak ngerepotin. Ya udah. Salim. Udah Bu, nggak usah ditangisi. Udah nggak usah ditangisi. Anak nggak tahu diri gitu ditangisi. Udah. Lo, di jalan tuh, di samping jangan di tengah lo. Lagian masih zaman apa nggak jadi masjid? Astagfirullahaladzim, Bang Salim. Kenapa lo? Hah? Nggak suka? Mau gua anterin nggak? Sombong banget sih, mentang-mentang pakai motor baru. Paling itu juga motor dibeli sama orang tuanya. Dia kan di sini cuma ngabisin harta orang tuanya aja. Sorry. Ya, ini hasil keringet gua sendiri. Hasil gua kerja di kota. Emangnya lo? Kampung masih kayak gini-gini aja lo. Modern dikit dong. Aneh, kok dia jadi sombong banget sih sekarang? Mungkin dia udah kaya semenjak diusir sama orang tuanya. Sekarang kita doakan ibu ya nak. Semoga arwah ibu tenang di sana. Iya Pak. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, kita ikhlaskan kepergian jenazah dan bagi keluarganya ada urusan yang paling terpenting, yaitu perkara dunia, hutang pihutang. Dan bagi bapak-bapak yang punya hutang pihutang dengan almarhumah, mohon langsung berurusan dengan Pak Santoso. Begitu juga sebaliknya, kalau almarhumah punya hutang pihutang, maka nanti Pak Santoso yang langsung menyelesaikannya. Mari kita sama-sama berdoa. Hari ini ada rezeki. Dan gua nggak boleh menyanyiakan. Iya Pak Santoso, saya pamit pulang dulu ya. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih ya Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah bubar. Waktunya gue beraksi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Pak Suryawan. Rekan kerjanya Bu Karti. Kedatangan saya ke sini Pak, sebenarnya saya sangat berat untuk mengatakannya. Tapi Bu Karti ini memiliki utang piutang dengan saya. Jadi sekarang sudah jadi kewajiban keluarganya untuk melunasinya kan? Nggak mungkin Mas, istri saya nggak mungkin punya utang. Kalaupun punya utang, uang dari mana kami harus membayar? Saya sakit-sakitan dan sekarang sudah tidak punya penghasilan. Maksudnya Bapak ngomong seperti itu apa? Maksudnya Bapak, saya harus nunggu Bapak kaya dulu, baru Bapak bisa membayar. Sabar ya Pak. Saya tahu alamat rumah Bapak di mana, jadi saya akan datang ke sana, jadi tolong persiapkan semuanya. Kalau sampai tidak ada, kalian akan merasakan akibatnya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei! Buka! Sesuai janji gue balik lagi kan ke sini pengen lagi utang. Uangnya mana? Jadi ya tua bangka keluar nih. Mana uang gua? Mas lihat sendiri kan keadaan rumah saya seperti ini. Istri saya tidak punya warisan. Ini juga rumah kontrak. Udahlah nggak usah drama. Gue datang ke sini nggak mau dengerin curhat kalian. Gue mau datang ke sini pengen nagih uang gue. Jangan Pak, jangan.
mau bayar apa kagak nih utang nih? Emang istri saya punya utang berapa, Mas? Istri Bapak utang 125 juta. Saya nggak punya uang sebanyak itu, Mas. Gue sih nggak mau tahu. Pokoknya apapun yang terjadi, lu bayar utang gua. Bagaimana kalau kami yang nyicil? Dia pengen nyicil. Lu kira gue tukang kredit panci lu? Emang lu sanggup nyicil? Terus jaminannya apa? Kami akan berusaha semampu saya. Dengar ya, kalau sampai kalian nggak bisa bayar utang. Jangan, Mas. Jangan ganggu anak saya, Mas. Pegangin dong. Kami dalam keadaan duka, Mas. Dengar ya. Ini peringatan dari gue. Kalau sampai kalian nggak bisa bayar, kalian dulu kan tahu akibatnya. Ngerti? Atau enggak? Saya akan bawa kalian. Jangan. Ya Allah, sebenarnya apa pekerjaan suamiku ya Allah? Apa dia itu tukang tagih? Den, Dina. Iya, Mas. Mas baru pulang, Mas. Princess baru pulang pakai nanya lagi. Kenapa sih? Ya udah, aku ambil minum dulu ya buat kamu. Ini, Mas. Udah beberapa bulan Mas kerja, tapi sampai sekarang aku belum tahu kerjaan Mas apa. Kamu ngapain sih nanya hal kayak gitu lagi sama aku? Lu nggak percaya sama aku? Jadi lu pikir selama ini gue kasih lu makan pakai uang haram? Itu kan maksud lu? Bukannya kayak gitu, Mas. Aku nggak enak aja sama tetangga. Setiap kali mereka tanya, masa aku nggak tahu kerjaan suami aku sendiri. Tetangga. Lagian lu ngapain sih mikirin omongan tetangga? Lu kira mereka yang kasih kita makan? Gue yang kasih lu makan. Ya, enggak, tapi... Sain. Mas mau kemana lagi, Mas? Mas, kamu mau kemana, Mas? Aku mau pergi kemana terserah aku. Kamu nggak usah nanya. Tapi kan ini udah malam. Lin, tolong ya. Aku udah capek cari. Jadi tolong jangan bikin aku tambah capek dengan pertanyaan-pertanyaan kamu yang bikin kesel aku. Oke? Oh, kamu perlu duit. Ini duit buat kamu, oke? Mas, aku nggak butuh uang ini, Mas. Aku mau tahu dari mana kamu mendapatkan uang ini, Mas. Nanya lagi, nanya. Ya, kau masuk. Masuk. Mas. Ya Allah. Lindungilah suami hamba, ya Allah. Jauhkan suami hamba dari perbuatan yang tak ridhoi, ya Allah. Ini rumahnya. Ibu yakin ini rumahnya? Iya, ini Bapak lihat sendiri. Sama kan? Kok sepi ya? Mungkin Salim lagi keluar, Bu. Kita tunggu aja. Assalamualaikum. Iya. Ya Allah, Bapak, Ibu, Nina. Suami kamu mana? Lebih baik kita bicara di dalam ya, Pak.
Bu. Ya mari silakan. Dina, jadi suami kamu belum pulang-pulang dari tadi malam? Saya sudah menduga suami kamu itu memang tidak bisa berubah tabiatnya. Dari dulu sampai sekarang tetap seperti itu. Saya juga udah capek ngomongnya, Pak. Setiap kali saya negur Mas Salim, dia selalu mengancam untuk menceraikan saya. Kamu nggak perlu bersandiwara seperti itu, Lina. Memang selama ini kamu tidak tahu apa kerjaan suami kamu? Dia selalu marah kalau saya nanya tentang pekerjaannya. Saya juga nggak tahu kenapa, Pak. Nggak usah dilebih-lebihkan. Kamu itu terlalu lebay. Harusnya kamu bersyukur suami kamu ada pekerjaan. Hidup kamu sekarang lebih baik. Kan belum tentu juga suami kamu itu nggak benar. Permisi. Permisi. Sebentar ya, Bu, Pak. Iya Mas, ada apa ya? Apa benar ini rumahnya Bang Salim? Iya bener. Loh, ini kan motor suami saya. Suami saya di mana? Jadi begini Bu, semalam suami Ibu pulang nggak bawa motor. Dia cuma titipin alamat sama kunci motornya ke satpam, Bu. Memangnya semalam suami saya ada di mana, Mas? Semalam suami Ibu ada di kafe tempat saya bekerja. Tapi Bang Salim udah pulang duluan. Kelihatannya sih buru-buru, makanya motornya ditinggal. Permisi Bu, saya kembaliin aja kunci motornya sama Ibu. Oh iya. Iya, Makasih ya, Mas. Ya. Mas dari mana aja? Aku nungguin. Nanya mulu kayak tamu. Mau dari mana kayak terserah gue lah. Salim, ini ibu sama bapak. Udah tahu. Bapak jangan pernah berpikir. Tanpa bapak sama ibu aku gak bisa mandiri. Aku bisa sukses, aku bisa mencari duit sebanyak apapun yang aku mau. Alhamdulillah nak, yang penting halal. Alah ibu. Mau haram kek, mau halal kek, urusan entar. Masalah akhirat itu gak usah dibawa-bawa ke sini, kuping nih sakit. Kamu kenapa ngomong seperti itu, Salim? Mas, kamu mabuk lagi ya semalam? Iya, udah tahu nanya. Kenapa mau ikutan? Salim, kami... Apa? Gini aja deh, bapak sama ibu gak usah lama-lama, saya mau istirahat. Salim, ibu sama bapak masih capek. Masa nggak boleh istirahat di sini? Kami dari jauh. Udahlah, lain kali aja ntar balik lagi. Salim! Apa? Mau terima? Ingat kan bapak waktu ngusir saya di rumah bapak? Astagfirullahaladzim. Kamu ngomong apa, nak? Nih, potong kos lah. Kami nggak butuh uang kamu. Kami datang ke sini mau jenguk kamu dan mau kasih kabar kalau perusahaan bapak bangkrut. Pak, ayo kita pulang, Pak. Ayo, Pak. Bagus lah, yaudah pulangnya hati-hati ya. Saya mau istirahat dulu. Sudah, Bu. Kita pulang. Ayo. Lina, kita pulang. Terima kasih. Terima kasih.
Makasih Bu. Waalaikumsalam. Udahlah Aisyah, kamu gak usah sedih terus. Kita doakan aja semoga almarhumah dirindukan oleh surganya Allah. Astagfirullahaladzim. Heh, kamu itu gak sopan banget ya. Udah Aisyah, kamu yang sabar. Gilang, selama ini kita sabar ngadepin orang ini. Untuk apa? Gara-gara dia, Fatimah meninggal. Hehehe. Kok kamu jangan salah. Tahu dari mana lu gara-gara gue Fatimah meninggal? Aku yakin Fatimah meninggal karena tahu kelakuan kamu nggak bener dan kamu punya istri. Yakin lu kira lu dukun? Hah? Bro, lu kasih tahu cewek lu. Kalau kamu jangan sembarangan. Aisyah, apa? Udah Aisyah. Kamu yang sabar Aisyah. Sejak saat itu Salim berubah. Mungkin dia sakit hati sama ayahnya. Tapi yang membuat hati saya hancur, ternyata harta yang didapatkan Salim itu dari menipu jenazah, Umi. Dia suka menagih utang kepada orang-orang yang sudah meninggal. Padahal dia sama sekali tidak kenal dengan mereka, Umi. Sabar ya Bu. Anak itu emang salah satu bentuk ujian dari Allah. Kan fungsi anak itu ada 3 kan. Anak bisa jadi sebagai ujian. Anak juga bisa jadi sebagai musuh. Anak juga bisa jadi sebagai penolong kita nanti di akhirat. Semoga Allah bukakan pintu hatinya. Semoga Salim cepat menyadari atas kesalahannya. Karena perbuatannya itu termasuk mendolimi hak orang lain, dosa besar, Ibu. Mana uangnya? Maaf Mas, saya baru punya uang segini Mas. Segini paling 2 juta Pak. Terus Bapak pengen lunasin utang istri Bapak mau sampai kapan? Nah? Mau sampai botak ubanan? Maaf Mas, uang itu juga uang pensiun dini saya dari kantor. Karena saya sudah tidak bisa bekerja lagi. Oh, gua gak mau tahu. Pokoknya lu harus bayar utang istri lu. Diam. Bapak. Lu pasti naruh perhiasan kan? Perhiasan almarhum mama. Tunjukin di mana? Gak ada Bang, gak ada. Pura-pura bohong. Ikut gua lu. Mas, ngolongin aja nih Bapak. Mas. Tunjukin. Gak ada Bang. Di mana Ibu kamu naruh perhiasan? Gak ada Bang, gak ada. Masa bohong kamu? Bang, gak ada. Ini apa? Ini apa? Punya almarhum ibu, Bang. Ini sekarang punya gua, buat bayar utangnya. Minggir lu. Bang. Lo cabut. Oke, ayo. Kembalikan perhiasan itu. Bini lu itu punya utang sama gua. Di mana-mana orang mati itu nggak boleh ninggalin utang. Udah tuanya nggak tahu lu urusan kayak gitu. Tapi ingat ya, bukan berarti perhiasan ini gua ambil terus utang lu lunas, oke? Gua bakal balik lagi sampai utang lu lunas. Lu siapin. Alhamdulillah kita bisa kumpul-kumpul ya Bu. Iya. Waduh Bu, dengar-dengar Salim sekarang udah jadi orang sukses ya di kota. Alhamdulillah Bu, saya juga bersyukur. Kalau boleh tahu, si Salim usahanya apa ya Bu? Saya juga kurang tahu Bu. Belum sempat tanya sama Salim. Soalnya dulu dia kan kerjanya males-malesan. Sampai nyuri hewan peliharaannya tetangga lagi. Iya tuh, ternak tetangga saya juga dicuri. Tapi Ibu harus bersyukur. Salim udah kerja bener sekarang. Iya Bu, Alhamdulillah. Mari Bu. Ya, nanti. Bu Lina kok masih sempet-sempetnya ya ngaji di masjid. Memang masih ada waktu buat ngurus suami. Suami Ibu kan sibuk sekali. Sibuk, yang penting uangnya kan banyak. Benar kan Mbak Lina? Iya. Kalau boleh tahu,
Apa sih kerjaan suami Bu Lina? Suami saya. Mas. Assalamualaikum. Sini kamu. Ngapain kau bergaul sama mereka? Hah? Kalau kamu ikut-ikutan bergaul sama mereka, kau malah ikut-ikutan oneng tau kayak orang kampung. Diem nggak? Masuk kamu. Masuk! Nurut jadi istri. Biar punya suami banyak duitnya. Kalau kasar kayak gitu, ogah amat. Ya nggak Bu? Iya Bu, amit-amit ya Bu ya. Udah Ibu ah. Harusnya kamu nggak boleh kasar gitu di depan orang-orang. Apaan sih? Malah ngebelain dia. Kalau kamu nggak suka, kamu turun aja dari sini. Ah, udah turun aja. Turun kamu, Mas. Turun. 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 Mas. Mas, kamu nggak perlu kasar gitu sama aku, Mas. Bodoh amat. Ya Allah, Bu Lina. Sini saya bantu, Bu. Kenapa kan, Bu? Ya, ayo, Bu. Ya, Bu. Yang pelan-pelan, Bu. Makasih ya. Alhamdulillah. Umi pesan sama kalian, jadilah keluarga yang dirindukan surga. Aisyah, jadilah istri yang melaksanakan kewajibannya. Gilang juga jadilah suami imam yang melaksanakan kewajibannya juga. Insya Allah, Umi. Aduh Umi, aku turut berduka cita ya atas meninggalnya Fatimah. Lagian Umi juga sih yang salah. Waktu itu aku ajakin kawin, Fatimahnya nggak boleh. Mati sekarang. Jangan. Biarin aja. Ayo kita pulang aja. Biarin aja. Dia udah nggak sopan sama kita, Umi. Umi ngerti, Gilang. Tapi kalian mau menikah, takut terjadi apa-apa. Udah ayo, pulang aja. Woi, mau pada kemana? Emang enak ditinggal mati? Siapa ya, Pak? Nggak tahu, Bu. Kayak tamu dari Jakarta. Bapak kenal? Enggak lah. Emang kita punya kenalan di Jakarta? Salim, Pak. Salim. Udah di situ aja. Bapak sama Ibu di situ aja. Kenapa, Nak? Nggak kenapa-napa sih, cuma baju aku masih baru dan masih wangi. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Memang kamu sekarang udah merasa kaya? Emang udah kaya? Kamu kenapa jadi seperti ini, Nak? Ya begini, Bu, kaya. Masih jadi manusia. Dan jadi orang sukses. Biar, bungkusan tolong turunin ya. Baik, Din. Taruh mobil. Aduh. Ini rumah masih aja kayak gini-gini aja. Nggak ada perubahan. Pak, hasil kebun Bapak mana? Hah? Dari dulu kan kerjaan Bapak nabung, tapi nggak ada hasilnya. Rumah masih aja kayak gini-gini nggak ada perubahan, udah nggak layak padahal. Bau lagi. Salim, kamu kan lahir di sini, besar di sini.
Rumah kita cukup bagus kok. Kamu nggak perlu ngomong gitu. Aduh, Bu. Sekarang itu Salim udah sukses, udah kaya, udah banyak uang. Tapi rumah orang tua masih kayak gini-gini, ya malu lah sama teman sama rekannya Salim. Salim, rumah kita termasuk bagus di kampung. Masih banyak orang-orang lain yang lebih susah hidupnya. Masih aja ngeliat yang di bawah kita. Lihat itu di atas biar kita jadi motivasi. Thank you. Bu, nih. Bagiin oleh-oleh. Biar tetangga di sini tahu kalau aku tuh kaya sekarang, udah sukses. Ya bagi-bagi rezeki lah buat orang yang susah. Makasih, Nak. Kamu duduk dulu, Ibu bikin kopi. Aduh, Bu, ngopi-ngopi segala. Bu, zaman sekarang itu ngopi tuh di kafe, enak, dingin, pakai AC. Udah panas, bau, nggak layak rumahnya. Udah, jalan-jalan dulu. Ya. Ini bagiin, Pak. Pak, misi Pak. Angin jalan aja. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, berilah kemudahan dan kesehatan bagi anak hamba Salim ya Allah. Mudahkanlah perjalanannya ya Allah. Limpahkanlah pada dirinya rezeki yang halal, rezeki yang barokah. Buat dirinya dan orang-orang di sekitarnya ya Allah. Tunjukkanlah dia ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus, ke jalan yang kau ridho ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Kodir tunggu sini. Baik, Den. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu istrinya almarhum Pak Wanto. Iya, saya istrinya. Saya minta maaf Bu, saya datang terlambat. Tadi saya ada perjalanan dari kampung. Pas saya datang ke sini ternyata sudah dimakamin. Makasih ya Mas. Gimana kalau pulang biar saya yang antar aja. Saya Surya, rekan kerjanya Pak Wanto. Enak. Mari. Silakan masuk Mas. Inilah rumah saya Mas. Iya, nggak apa-apa. Gini, sebenarnya sih sangat berat untuk mengatakannya. Tapi saya juga harus menyampaikannya, Bu. Kalau almarhum Pak Wanto itu memiliki utang sama saya. Hutang? Ya. Setahu saya, suami saya tidak pernah punya hutang. Hidup kami memang sederhana. Lebih baik kami tidak makan daripada kami punya hutang. Tapi Pak Wanto waktu itu meminjam uang ke saya untuk modal usaha katanya. Gimana ya, nggak terlalu besar banget sih. Utangnya cuma 100 juta. Ya Allah, Bu. Bagaimana kami bisa bayaran hutang sebanyak itu, Mas? Gini aja. Karena saya orangnya baik, saya kasih kesempatan Ibu untuk bayar. Ya kalau rumah ini dijual juga kan bisa membayar utang. Bahkan masih ada lebihnya. Pokoknya Ibu tenang aja, ntar saya bantu untuk mencari pembelinya. Permisi.
gimana kita mau bayar utangnya ayah? Kita tunggu kakakmu, nak. Kita nggak mungkin jual rumah ini. Karena rumah ini warisan kakekmu. Iya, Bu. Jadi gini, nak. Tadi ada laki-laki yang datang mengaku teman ayahmu. Katanya ayah berhutang 100 juta. Apa, Bu? Hutang? Ayah berhutang dengan siapa, Bu? Bukannya selama ini ayah mengajarkan kita lebih baik tidak makan daripada kita berhutang, Bu? Iya Kak, aku juga nggak percaya kalau ayah punya hutang. Ya sudah, Ibu dan Saskia tenang saja. Biar saya yang cari tahu. Bisa saja orang ini hanya manfaatin kematian ayah, Bu. Makanya ibu nggak mau seuzon sama orang. Hanya Allah yang tahu segalanya. Selamat siang, Pak. Permisi. Mau tanya di mana rumah Pak Salim? Rumah Pak Salim itu, Pak. Itu orangnya tuh, Pak. Itu. Iya. Terima kasih, Pak. Iya. Juga sih tuh polisi ngejar-ngejar gue. Apa jangan-jangan tuh polisi udah tahu kedok gue lagi. Pasti ada yang lapor nih. Kemana larinya tuh mobil? Ya sudah, kita cukupkan hari ini. Yang penting kita sudah dapat identitas dia. Cepat atau lambat, dia akan kami tangkap. Siap. Lolos juga ya gue. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah, ada kecelakaan. Tolong! 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 Mas Salim! Ya Allah! Mas Salim! Mas bangun, Mas! Mas, kamu harus bertahan, Mas. Aku akan bantu kamu. Tolong! 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 Mas! Pak! Bapak! Pak! Pak, anak kita Salim. Ada apa sih? Anak kita Salim, Pak. Tadi barusan Lina telepon. Katanya anak kita kecelakaan, Pak. Biar aja dia dapat kecelakaan. Biar dia dapat teguran dari Allah. Biar dia kapok. Kecelakaan, kakinya patah, Pak. Dan matanya mungkin. Mungkin apa? Hah? Mungkin apa? Mungkin apa? Bapak, kasihan Salim, Pak, ya Allah. Dok, gimana keadaan suami saya, Dok? Pasien mengalami luka yang cukup parah di kakinya, Bu. Sehingga harus segera diamputasi. Ya Allah. Salim. Matanya juga terkena pecahan kaca mobil, Bu. Kemungkinan pasien mengalami kebutaan. Dan lengannya juga patah, Bu. Salim. Ibu yang sabar ya. Hasilnya baru bisa diketahui besok, Bu. Mas. Makasih ya kamu udah merawat aku. Dan udah nolongin aku. Kamu harus berterima kasih sama Allah, Mas. Karena kamu masih diberikan umur panjang. Din, kok mataku diperban? Ada apa dengan mataku? Kamu tenang dulu. Kata dokter, mata kamu kena pecahan kaca. Kamu harus banyak berdoa ya, Mas.
supaya kamu nggak buta. Pokoknya aku nggak mau buta. Aku nggak mau buta. Mas, kamu istighfar, Mas. Kamu harus sabar. Pokoknya aku nggak mau buta. Aku nggak mau buta. Suster, mau numpang tanya kamarnya pasien namanya Salim di mana ya? Oh, saya cek dulu ya, Bu ya. Oh, di sana Ibu ruangannya. Oh iya, makasih suster. Iya, sama-sama. Ayo, Pak, ayo. Enggak. Ibu aja yang masuk ke dalam. Bapak ogah ketemu sama anak itu. Pak, jangan gitu, Pak. Salim lagi sakit, Pak. Astagfirullahaladzim, Pak. Kasihan Salim. Pak, ayo. Lah, Pak. Mana Ibu? Salim di mana? Maafin Mas Salim ya, Pak. Ya Allah, Salim. Salim. Gimana keadaan kamu, ya Allah? Maafin Salim ya, Bu. Saya banyak salah sama Ibu dan juga Bapak. Maafin Salim. Kamu harus bersyukur, Salim. Allah masih memberikan teguran buat kamu. Tapi sekarang Salim udah gak bisa jalan lagi, Pak. Aku mohon Bapak sama Ibu doain Salim agar mata Salim masih bisa melihat. Selamat pagi. Maaf, Bapak dan Ibu, boleh kita bicara di luar sebentar? Ya. Begini Bapak dan Ibu, kami akan membuka penutup mata pasien. Tapi kami harap Bapak dan Ibu menerima kemungkinan yang terburuk. Ya Allah, Salim. Ya Allah. Kasihan Salim, Pak. Iya, dokter. Apapun yang terjadi, itu adalah yang terbaik buat anak kami. Kami harap juga Bapak dan Ibu dampingi anaknya biar kuat dan tegar ya. Iya. Salim. Ya, Dok. Kami akan membuka perban di mata kamu. Ya, Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kamu buka mata kamu pelan-pelan. Jangan sekaligus dan berhati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Perbannya sudah dibuka? Sudah. Bagaimana? Bu, Pak. Kok di sini gelap, Pak? Coba lihat, coba lihat, Din. Salim. 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 Oh, Salim udah gak bisa ngelihat lagi. Ya Allah, Salim. Ya Allah. Alhamdulillah, kalau si Salim sudah insaf dan menyadari atas kesalahannya setelah dapat teguran dari Allah. Iya, Umi. Sekarang Salim sudah mulai berubah. Dia juga ada niat untuk mengembalikan semua harta-harta haram yang dia minta dari keluarga. Jenazah-jenazah itu, Umi, dan insya Allah dia kembali ke jannah Allah, Umi. Insya Allah, kalau anak ibu itu sungguh-sungguh dalam bertobatnya,
Dan Allah pasti memaafkan segala dosa hambanya kecuali dosa musyrik. Itu doang yang tidak diampuni. Dan untuk menjadi taubatan nasuha itu juga memang ada syaratnya. Kalau salah kita sama Allah, mau taubatan nasuha itu syaratnya cuma 3. Pertama istighfar, yang kedua menyesali terhadap perbuatannya, yang ketiga tidak ngulangin lagi. Tapi kalau kesalahan kita dengan sesama manusia, kalau istilah bahasa Arabnya itu disebut hakul adami, itu syarat taubatan nasuha ada 4. Pertama tadi istighfar, yang kedua menyesali, yang ketiga tidak akan kembali lagi. Nah yang keempat ini harus mengembalikan hak-hak orang yang pernah didolimi. Terima kasih ya Umi. Berkat Umi, saya bisa menasihati anak saya dan menuntut dia ke jalan Allah. Umi. Terima kasih banyak Umi. Insya Allah. Wah ilah, enak banget dong pijitan lu. Kagak nyesel gue pijit sama lu. Nah yang bawah bang, dikit bang, yang bawah. Nah itu dia. Udah. Bang. Aduh. Bawa dikit, nah jangan kepala. Muah, aduh. Buset bang, pelan-pelan. Aduh. Ada sedikit uang buat beli susu. Saya nikahkan dan saya kawinkan saudara Gilang bin Darmawan dengan Aisyah binti Muhammad Faruk almarhum dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Aisyah binti Muhammad Faruk dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana saksi? Alhamdulillah. Barakallahu laka wa Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Aisyah! 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 Umi! Aisyah!